Nah, tadi kan kita sudah mengetahui kan pengertian dari usaha itu secara teori. Lalu kemudian apakah secara teori kita dapat memahami apa itu usaha? Nah, hal yang pertama harus kita lakukan itu kita harus menggambar terlebih dahulu. Yang pertama, ada sebuah benda. Oke, ini benda ya. Ini benda yang ditarik atau didorong dengan menggunakan gaya. Nah, ini benda, kenapa ada titik? Ini akan berubah posisinya atau berpindah tempat. Jadi ke arah seperti ini. Nah, dari sini benda itu pindah ke sini. Tentu saja masih terjadi karena adanya sebuah gaya. Nah, benda ini awalnya di sini, kemudian pindah ke sini. Berarti benda ini mengalami sebuah perpindahan. Perpindahan dari sini ke sini kita sebut dengan S. Oke, udah kan? Terdapat gaya, terdapat perpindahan. Sudah tahu kan didapat gaya dan perpindahan ini dari mana? Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencari usaha? Nah, rumus usaha sendiri itu bisa kita simbolkan dengan W. Nah, W ini adalah simbol dari usaha. F dan S ini bergerak dalam satu garis lurus atau bersearah ya. Dan didapatilah rumus F dikali S. Kenapa tidak dibagi? Karena F dan S ini searah. Dia membentuk sebuah pergerakan seperti itu. Jadi didapatilah hasil ketika mencari usaha yaitu F dikali S. Kemudian kita tuliskan keterangan agar lebih mengetahui dan mengenal ya. W ini adalah U, usaha, dengan satuan internasional itu joule. Kemudian ada F yaitu gaya, dengan satuan internasional itu Newton, dan S itu adalah perpindahan atau jarak, dengan satuan internasional itu M atau meter. Nah, pada usaha ini terdapat 3 syarat. Yang pertama yaitu usaha W bertanda positif ketika gaya searah dengan perpindahan benda. Kita dapat lihat ketika benda ini berubah pindah ke sini, dia searah kan. Jadi ini dapat W ini bernilai positif. Jadi W ini positif. Positif ya, W-nya positif. Nah, bagaimana dengan syarat yang kedua? Syarat yang kedua itu usaha W bertanda negatif apabila gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda. Bagaimana maksud dari gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda? Nah, jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini ada sebuah benda. Nah, yang ditarik menggunakan gaya seperti ini. Nah, ini kan ke arah sana ya, harusnya ditarik ke arah sana. Tetapi benda ini ditarik berlawanan arah dari arah yang sebelumnya menjadi ke sana. Ini bendanya berpindah tempat ya, masih dengan menggunakan gaya. Nah, dari sini ke sini dia berpindah kan, tidak ke arah sana lagi kan. Nah, jadi tuh benda ini atau usaha yang dilakukan oleh benda ini itu bernilai negatif ya, sama dengan negatif. Lalu syarat yang ketiga yaitu usaha W bernilai 0 jika benda tidak mengalami perpindahan. Nah, kalau yang ini paling mudah, syarat yang paling mudah, dan ketika sesuatu atau benda tidak kita gerakin atau kita ubah tempatnya, pastinya benda itu bergerak. Nah, pada posisi benda itulah atau benda itu tidak bergeraklah, gaya itu tidak bekerja karena benda tersebut diam.